Hati-hati bagi kita yang semangat ibadahnya, semangat dakwanya tinggi. Jangan sampai dakwah kita bukan dakwah bil Islam, tetapi dakwah kita adalah bil kelompok. Kita merasa kelompok kita lah yang paling benar. Ana khair. Kami ini lebih benar daripada, lebih baik daripada yang lain. Kalau seperti itu, dakwanya bisa jadi fata morgana. Hati-hati kalau bukan billah. Makanya tahiyat itu disuruh orang telunjuk. Menunjuk artinya apa? Fokus bahwa hanya Allah semata tujuan, satu tujuan kita. Di luar dari itu fata morgana yang kita dapat. Makanya harus hati-hati kita ini. Jangan sampai ibadah kita itu nanti tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah ngaji Miki, bacaan tak sudah bagus, datang ke masjid, dengarkan orang di samping kita bacaannya jelek, itu lagi yang kita hina-hina, kita cerita. Sudah bagus pemahaman syariah kita, fikih kita bagus, datang ke masjid, memperhatikan semua caranya orang sholat, hanya dia yang merasa dirinya benar. Hati-hati, sakit hati, bangga hati bisa menjadi fata morgana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin, yang telah menurunkan ketenangan dalam hati orang-orang yang beriman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma ba'd. Jamaah tarawih yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Judul yang diberikan oleh panitia, ya, karena di jadwal itu kita dikasih judul, ya. Judul yang diberikan kepada saya malam hari ini adalah penguatan iman dan takwa dalam bulan Ramadan. Terlalu lebar rasanya judul ini, jadi kita persempit saja sedikit lagi. Sebab sederhana kalau mau menguatkan iman dan takwa. Yang pertama, saya ingin mengatakan kepada kita semua bahwa ketika Allah menyapa kita dengan iman, dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, maka sesungguhnya Allah hendak mengetuk pintu hati kita. Pintu hati. Maka keimanan kita itu bisa dijawab oleh hati yang kita miliki. Karena waktu kita ini tidak banyak, paling tidak saya ingin mengatakan bahwa untuk menguatkan keimanan dan ketakwaan kita banyak cara. Cuma malam hari ini saya hanya ingin mengingatkan kita dengan pendekatan ayat-ayat Al-Quran. Sewaktu-waktu, sekali-kali orang-orang beriman itu perlu mendapatkan sedikit peringatan. Kalau perlu ada ancaman. Tapi di sisi lain kita juga perlu memberikan harapan bagi mereka yang masih belum mendapatkan hidayah sampai hari ini. Jamaah tarawih yang sama berbahagia, dalam Al-Quran itu ada hal yang selalu beriringan atau minimal maknanya hampir disamakan, yaitu petunjuk dan cahaya. Nur wa hudan, hudan wa nur, ya. Petunjuk
petunjuk dan cahaya. Saya ingin mengajak kita untuk memahami tentang makna cahaya ini, karena dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang berbicara tentang cahaya. Bahkan ada salah satu surah dalam Al-Quran bernama surah cahaya, surah Nur, ya, surah cahaya. Allahu nurus samawati wal ard. Allah memberikan cahaya kepada langit dan bumi. Kita juga biasa menyebut Nur Muhammad, cahaya. Bahkan dalam kitab-kitab hadis kita temukan juga, baik diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Baihaqi, Imam Ahmad, berbicara tentang cahaya di hari kemudian, bahwa di hari kemudian itu setiap orang akan diberikan cahaya kepada Allah, dan dengan cahaya itu mereka berjalan menuju ke tempat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang diberikan cahaya sebesar gunung, ada orang yang diberikan cahaya sebesar biji kurma, bahkan ada riwayat ada orang yang diberikan cahaya di ujung jari-jari kakinya. Dia berjalan sesuai dengan cahaya yang mereka miliki. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kita untuk mentadabburi sebuah ayat, dua ayat dalam surah An-Nur, dalam surah cahaya. Allah memberikan perumpamaan. Allah itu kalau menyinggung kita itu tidak kasar. Terkadang dia menggunakan kalimat-kalimat dengan perumpamaan, tapi dengan perumpamaan itu seharusnya membuat kita sadar. Boleh nanti kita buka ayatnya dalam surah An-Nur ayat 39 dan ayat 40. Dua perbandingan ayat ini luar biasa. Yang satu bicara tentang cahaya, yang satu bicara tentang kegelapan, cahaya dan gelap. Sering juga kita dengarkan ayatnya, minaz zulumati ilan nur, minan nur ilaz zulumat. Cahaya menuju kegelapan, kegelapan menuju cahaya, zulumat. Kita mulai dulu dari ayat yang 39. Insyaallah tidak lama ini, 20 menit paling lama. Kalau lebih dari itu boleh kita protes, suruh saya berhenti. Apalagi tempatnya tinggi ini, takut-takut aku rasa ini. Nah, kita mulai surah ayat 39. Walladzina kafaru a'malahum. Sebenarnya yang disinggung di sini orang kafir, tapi boleh jadi itu juga kita melakukannya. Walladzina kafaru a'malahum, amal orang kafir itu seperti apa? Kasarabin. Amal orang kafir itu kasarabin, seperti fata morgana. Apa itu fata morgana? Fata morgana itu munculnya di siang hari, panas terik, cahaya terang matahari. Di ayat ini bahkan dijelaskan lagi, biqiatin, di tanah datar, padang pasir. Nanti kita bisa bayangkan itu cahayanya seperti apa itu. Fata morgana, padang pasir, tanah datar. Biasa kalau kita naik mobil, siang terik matahari di aspal, tiba-tiba seperti ada air di depan. Ternyata ketika didatangi air itu tidak ada. Idza jaa lam yajid syai'a, ketika didatangi ternyata tidak ada. Apa maknanya ini? Ada orang yang merasa sudah mendapatkan cahaya, ada orang yang sudah beramal merasa sudah mendapatkan cahaya, ternyata yang dia dapatkan itu fata morgana, tidak dihitung oleh Allah. Hati-hati, ada orang yang beramal tapi tidak dihitung oleh Allah, rajin beribadah,
rajin sholat, rajin puasa. Lebih-lebih kita ini penceramah, setiap malam bergelayut dalam batin kita ini. Kalau mau naik mimbar ini, kita ini ceramah karena Allah, dakwah billah atau dakwah bil amplop. Jujur, bahkan terkadang kalau sudah dapat amplop isinya sedikit, dia minta jangan kau daftarkan lagi di situ. Fata morgana. Hati-hati. Hati-hati juga ibu-ibu. Banyak laporan dari masjid-masjid yang ada. Hari ini ternyata bukan cuma tanah yang dikapling, tapi sap juga dikapling. Fata morgana. Jangan sampai kita datang ke masjid, kapling sap masjid, menghalangi hak yang lebih duluan datang. Hati-hati, jangan sampai bukan amal yang kita dapat. Ini fata morgana. Hati-hati bagi kita yang semangat ibadahnya, semangat dakwanya tinggi. Jangan sampai dakwah kita bukan dakwah bil Islam, tetapi dakwah kita adalah bil kelompok. Kita merasa kelompok kita lah yang paling benar. Ana khair. Kami ini lebih benar daripada, lebih baik daripada yang lain. Kalau seperti itu, dakwanya bisa jadi fata morgana. Hati-hati kalau bukan billah. Makanya tahiyat itu disuruh orang telunjuk. Menunjuk artinya apa? Fokus bahwa hanya Allah semata tujuan, satu tujuan kita. Di luar dari itu fata morgana yang kita dapat. Ayat kedua, jangan terlalu lama di situ, banyak orang yang tersinggung. Ya, kalau kita mau angkat semua, banyak yang kita tersinggung di sini. Makanya harus hati-hati kita ini. Jangan sampai ibadah kita itu nanti tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah ngaji Miki, bacaan tak sudah bagus, datang ke masjid, dengarkan orang di samping kita bacaannya jelek, itu lagi yang kita hina-hina, kita cerita. Sudah bagus pemahaman syariah kita, fikih kita bagus, datang ke masjid, perhatikan semua caranya orang sholat, hanya dia yang merasa dirinya benar. Hati-hati, sakit hati, bangga hati bisa menjadi fata morgana. Di ayat berikutnya, ayat 40, au kazzulumatin, zulumat kegelapan. Jadi kalau zulumat, zalim, ya zalama, satu akar kata semua itu. Jadi kalau ada orang yang bermaksiat, zalim, zalim itu kegelapan. Nah, dalam ayat ini, au kazzulumatin, mereka ada yang beramal seperti orang yang berada dalam kegelapan. Kegelapannya apa? Fi bahrin, seperti orang yang berada dalam lautan. Fi bahrin lujiyin, itu ayat ini luar biasa. Sudah orang yang berada dalam lautan, terus lujiyin, lautnya dalam. Dijelaskan lagi dalam ayatnya, min faujin min faukih, ya. Di atasnya itu ada ombak yang bergulung-gulung. Sudah lautnya dalam, gelap, di atasnya ada lagi ombak. Min faujin fauki, faujin min fauki, sahab, ada lagi sahab, ada lagi awan hitam. Coba bayangkan, Allah menggambarkan orang yang melakukan keburukan, kemaksiatan, seperti orang yang dalam lautan, lautnya dalam, ada ombak, di atas ombak ada lagi awan. Tapi bukan itu yang menarik. Yang menarik adalah ketika Allah dalam ayat selanjutnya,
wa idza akhraja yadahu, ya, lam yaqad yaraha. Tak kala dia mengeluarkan tangannya, hampir saja dia tidak bisa melihatnya. Artinya apa? Orang yang berada dalam lautan gelap gulita, tiba-tiba dia keluarkan tangannya, hampir saja dia tidak melihat tangannya. Artinya apa? Masih sempat terlihat tangannya. Apa maknanya ini? Ada orang yang berbuat maksiat, sadar bahwa maksiat yang saya lakukan ini salah, masih ada cahaya dalam dirinya. Dia tahu bahwa korupsi itu tidak bagus, tapi mau dia apa? Karena ibu di rumah banyak sekali tuntutannya. Nah, tahu bahwa korupsi kayak ini, salah ini aku kerja. Tapi mau dia apa? Istriku marah-marah kalau tidak glowing. Tak kala dia selingkuh, dia berkhianat dengan istrinya, dia tahu saya ini selingkuh. Artinya masih ada satu titik cahaya dalam dirinya, walaupun perbuatan dosa yang dia lakukan, tapi ada cahaya dalam dirinya. Dia selingkuh, dia tahu salah ini, tapi mau dia apa? Karena ibu sekek sekali kasih jatah, apalagi bulan Ramadan, banyak sekali alasannya. Akhirnya apa? Sakitlah suaminya, carilah pelampiasan di luar, selingkuhlah dia. Dia sadar bahwa ini salah aku kerja ini. Nah, itulah yang dimaksudkan ayat ini. Ada orang yang berbuat dosa dan dia sadar bahwa apa yang saya lakukan ini dosa. Itu masih ada harapan, masih ada cahaya, masih ada cahaya. Ketimbang ada orang yang rajin beribadah tapi ternyata ibadahnya fata morgana, masih ada sedikit harapan itu. Makanya jangan kita pandang enteng orang yang belum kelihatan baik. Boleh jadi belum kelihatan baik, tapi dalam dadanya masih ada cahaya, dan boleh jadi cahayanya nanti menyala karena dia dapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, ada mentong orang tertutupnya hatinya, tak bisa, tidak ada cahaya dalam dirinya. Lau zayyinanna lahumus syaitan a'malahum, amalnya itu, perbuatan buruknya itu dibuat terasa indah, ya. Sudah tahu dia sebenarnya salah, perbuatan salah yang dia lakukan, tapi dia poles-poles, banyak sekali alasannya. Dia bangga dengan dosa-dosanya. Jadi kalau ada orang yang bangga dengan dosa-dosanya, wassalam, summum bukmun umyum fahum la yarjiun. Tak ada nilai perbaikannya. Suruh salat kita, apa bahasanya? Kenapa mesti salat? Nah, bisa aja orang tidak salat. Aqimis salat li zikri. Al-Quran bilang begitu. Salat itu hanya sekedar untuk mengingat Allah. Nah, bisa aja kita ingat Allah tanpa harus salat. Nah, ini susah nih kalau begini nih. Sudah memandang indah perbuatan buruknya, suruh tutup aurat ki bu, perbaiki dulu hatimu, masuk satu ye. Lebih baik bilang ki begini, salah memang kak, tapi belum bisa kak. Lebih baik begitu, masih ada harapan. Ya, itu dia poles keburukannya dengan sesuatu, dia bangga dengan dosa-dosanya. Kita mungkin masih teringat ada disertasi seorang mahasiswa di Jawa yang membolehkan menggauli perempuan yang dibayar. Ma malakat aimanuhum, karena ada dua perempuan katanya yang halal digauli, istri dan budak. Nah, yang diperjualbelikan itu katanya budak, boleh. Hebat dan kalinya, padahal itu memoles perbuatan buruknya dengan kalimat indah, dan itu menunjukkan cahaya dalam dirinya boleh jadi sudah padam. Wallahu a'lam bishawab. Yang terakhir, ada yang tanya saya kemarin, Ustadz, bagaimana amalan kita ini setiap tahun dapat pahala ibadah di setiap bulan Ramadan? Kita tunggu lagi Lailatul Qadar, apalagi tahun ini Lailatul Qadar tiap malam, karena malam ganjil terus.
Ya, Muhammadiyah malam ganjil, kita malam genap, Muhammadiyah lagi malam ganjil. Jadi setiap malam ini malam ganjil. Jadi boleh jadi malaikat tidak pulang-pulang ini. Ya, saya cuma bilang begini, sederhanakan saja persoalan. Kita ini beribadah, Bu, untuk mendapatkan cahaya. Semakin banyak ibadah yang kita lakukan, semakin besar, semakin kuat cahaya yang akan kita pancarkan di hari kemudian, sehingga itu yang akan menuntun kita masuk ke surganya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.